Oke, genglor, selamat siang. Assalamualaikum. Oke, genglor, kali ini kita ada di lokasi ya. Lokasi berjuang beras, baju, dan uang. Ini saya akan mencoba kasih penjelasan bagaimana membuat vibrating screen untuk untuk ini pemecah batu yang simple, minimalis, tapi tidak mengurangi kerjanya atau hasil produksinya. Ini ada contoh, nanti saya kasih contohnya. Nah, ini contoh screen. Ini contoh screen, genglor. Ini kita lihat dari luar. Begini. Ini screen 1,5 meter kali 5 meter, nggak nyampe sih. 4,5 kali 4 deck sebetulnya ya. Nah, di sini. Ini screen sudah pernah saya benahi 3 tahun yang lalu. Karena konstruksi screen ini terlalu berat ya. Ibaratnya pada dasarnya screen itu semakin dia berat, screen sendiri, maka dia akan mempengaruhi goyangan. Karena dengan beban dia sendiri, dia akan menentukan per untuk pelontar dia itu. Nah, kalau semakin besar pernya, otomatis kan keras, semakin keras dan semakin perlu roda gila yang besar. Nah, biasanya roda gila yang semakin besar itu yang akan mengakibatkan bearing eksentriknya pecah, begitu. Kalau dia nggak dikasih besar, otomatis nggak bergetar, nggak bisa melontar. Nah, ini kita coba bagaimana kita membuatnya. Ini perhatikan plat yang ada. Ini dia pakai plat ini 12 mili ya. Bagus, 12 mili. Ini pakai pipa, bagus juga, kuat, kokoh. Plat strip. Nah, ini 12. Lebar 10 cm. Nah, ini konstruksinya. Nah, ini untuk pelurusnya dia kemarin pakai siku 100. Kalau konstruksinya kokoh kalau menurut saya bagus, tapi untuk kerja sangat mempengaruhi as yang ada ya. Nah, ini angka bagusnya kalau membuat screen, kalau menurut saya itu supaya lebih ringan biayanya dan ekonomis, gunakan platnya ini cukup 8 mili ya. 8 mili itu sudah cukup kalau menurut saya, dan saya sudah menggunakan itu juga 8 mili. Dan untuk ininya, les peluru sampingnya ini kalau bisa gunakan siku 70 ya, siku 7 cm. Nah, jadi sudah berkurang dari 12 ke 8 mili ya. Nah, terus untuk konstruksi ini tataan warmesnya. Tahan warisnya ini pipa, ini tebal nih, pipa skedul ini ya, skedul 40 kalau nggak salah, tebal banget. Nah, ini bisa menggunakan UNP 100 tapi yang KS ya, UNP 100 yang KS. Nah, itu. Terus untuk tengahnya ini gunakanlah pakai UNP 85 2 biji. Nah, kalau dihitung berat sudah beda jauh ya antara siku 100 sama pipa skedul 40 dan plat strip ini sama itu. Harganya juga ringan. Tapi kuat kah Bang? Kuat. Pasti kuat karena kita sudah memakainya. Nah, ini praktis, dia lebih praktis. Tapi konstruksinya sama, modelnya sama, cuman kepraktisan screen ini mengacu kepada beban body screen sendiri ya, supaya dia menghasilkan getar yang bagus. Nah, ini untuk tataan pernya ini bagus, dia bisa mutar-mutar. Ini sebetulnya dikasih seperti ini tujuannya cuma satu, untuk menyamankan masang per, supaya jadi kalau kurang gini ini bisa dikendori, dia mutar. Kalau untuk ini ya. Nah, tapi kalau menurut saya ini terlalu istimewa, dan platnya juga tebel-tebel, membuatnya juga susah.
seperti ini. Cukup dikasih pangkuan plat dikasih pipa plat yang sisanya ini tadi 8 mili. Nah itu udah cukup, jadi menghemat bahan, juga mengurangi berat ban body screen, begitu Geng Lur. Nah ini kalau menggunakan screen untuk ukuran 5 meter, usahakan pakai plat yang 1,5 meter kali 6 meter. Dia itu pas, nanti dapat potong kemiringannya dari sana, diambil potong kemiringannya di sana, itu masih ada sisa. Jadi dipotong itu ada sisanya, gunanya untuk pelendes ini. Begitu dia, kalau plat 6 meter dia pas. Jadi tingginya pun dapat. Kalau ini kan penataannya juga rapat ya kalau pakai pipa kan. Nah ini dulu kasusnya saya ceritakan. Kasus screen ini dulu adalah goyangannya kurang kuat dan sering ini pecah bearingnya. 3 tahun yang lalu saya tangani. Ini platnya sampai plat 12 mili sampai hancur loh, ini sampai pecah-pecah, ini plat 12 mili dulu. Nah ini saya tangani, saya belikan as baru dan ini cara mengganti as esentrik ya. Jadi andai kata ada plat yang pecah di sini, nggak perlu kita ganti antero platnya. Cukup ini bisa dikerjakan di atas. Saya kerjakan di atas. Jadi kita ambil yang di sini, kita buang. Tapi kalau untuk ininya jangan jangan dipotong yang dalam-dalamnya ini, supaya nanti waktu masang platnya dia ada tataannya, sudah digerinda bagus, pasang plat ulang, dilas seperti ini. Ini udah. Nah ini dia kemarin hasilnya. Ini saya pasang di atas ya. Ini rodanya. Dan ini kenapa siku ya, ini lihat, ini dulu siku 100, ini saya buang, saya kurangi bebannya supaya dia lebih ringan, supaya menghasilkan getar yang lebih bagus ya kalau dia ringan. Nah ini terlalu berat, ini kan mahal, ini saya buang kemarin, saya kurangi beban lah intinya. Nah terus ada lagi yang saya buang di dalam. Nah itu ada bekas tataan pipa. Jadi tataan pipa ini saya ambil, ini aslinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini saya ambil kelang-kelangnya aja, ini seperti ini. Ini saya ambilin. Tapi ternyata masih kokoh kan, nggak ada masalah kan. Nah itu cukup signifikan ya mengurangi beban tadi. Jadi ibaratnya screen itu udah enteng itu kan otomatis mempengaruhi pernya kan lebih enteng, lebih mantul begitu. Nah gitu Geng Lur. Nah ini untuk pengalaman pernah saya bahaskan untuk penataan as. Nah ini titiknya as, ini pas as, saya buat pas as, jadi saya naikkan 5 cm supaya dia agak gantung. Tapi di sini sebetulnya masih ada yang kurang bagus, cuman saya sudah getarnya sudah oke, jadi nggak saya benahi. Ini pangkuan pernya ini kan nggak seimbang, satu agak turun ke bawah, satu di atas begini. Ini kenapa dibuat seperti ini? Dia mengambil kemiringan supaya kemiringan derajatnya itu dapat. Sebetulnya kalau bisa itu titiknya harus sama supaya goyangan itu rata. Kalau begini kan goyangannya nggak rata, dia goyangannya cenderung dia di depan. Kalau begini di belakang ya, cenderung di belakang karena dia di tengah kan. Kalau ini karena dia tertahan terlalu bawah, jadi ini goyangannya jadinya lebih ramah gitu daripada sana. Akhirnya alhasil selalu ada penumpukan di sini nih. Nah, penumpukannya selalu di sini penumpukannya. Tapi ini udah lumayan bagus, jadi saya nggak mau rubah lagi. Sebetulnya kalau bisa pangkon per ini juga harus sama ya, sama rata. Begitu Geng Lur. Jadi kalau buat teman-teman kalau mau buat screen, menurut saya gunakanlah plat 5 mili. Untuk pangkuan anunya gunain UNP 100. Untuk skor-skornya nanti untuk tataannya gunakan UNP 85 gitu Geng Lur. Kalau untuk ini bikin juga yang sisanya ini tadi, sisanya plat tadi, dia akan lebih ringan, dia lebih enteng dan nanti menyesuaikan
Kalau makin ringan dia pirnya otomatis makin agak kecil ya. Dan semakin pir kecil otomatis semakin goyangannya semakin bagus dan kerja eksentrik itu nggak terlalu berat. Nah di situ hasilnya, di situ geng lur. Ini eksentrik. Ini eksentrik double bearing ya. Ini basah. Dia ada pelumas olinya di dalam. Jadi ini pengegrisan cukup bisa 3 hari sekali. Satu botol. Jadi nggak perlu tiap hari karena dia sudah basah. Walaupun kurang sedikit grease-nya, tapi dia masih tetap terlumasi karena ada oli yang 140 tadi di blending sama grease ya, begitu geng lur. Menurut saya ini yang sering dialami orang seperti ini kan. Konstruksinya dulu dilihat, karena kalau kita benerin konstruksi screen orang kan kita nggak tahu sebetulnya bodinya itu keberatan bodi, sinkron sama pir, sama kemiringan itu juga sangat pengaruh banget ya untuk kerja dia sendiri. Dan akhirnya kalau dia terlalu ngoyo ya dipaksain untuk melontar, terlalu ngoyo, ini biasanya bandul ini ditambah-tambah begini. Yang di sini nih saya lihat bandulnya akan ditambah dan akhirnya efek di bearingnya dalam sendiri, begitu geng lur. Saya kira cukup geng lur ini untuk urusan screen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan dulur-dulur yang belum tahu. Yang sudah tahu mohon dikoreksi kalau ada kurangnya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dikasih keberkahan dan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya coba bahas-bahas yang ditanyakan teman-teman di kolom komentar. Monggo silahkan, dibully juga boleh. Nanti di video lain mungkin kita bahas yang lain juga, mungkin entah pembuatan sasis yang praktis dan minimalis juga, tapi nggak mempengaruhi apa, atau mungkin pondasi atau yang lain-lain yang bisa dibahas juga nantinya. Karena saya setiap crusher itu menangani untuk sekalian pembesian pondasinya aja, jadi bukan untuk unit crushernya doang. Jadi mulai dari pembesian sampai produksi, sampai trial, sampai menunggu hasil produksi yang kita tawarkan di perusahaan tersebut. Oke geng lur, selamat siang. Salam koplak nggak pernah. Assalamualaikum.